Poligami. Biasanya kita mikir ini praktik zaman dulu kan, tapi ternyata ada loh sebuah buku modern yang berpendapat sebaliknya. Dan targetnya spesifik banget, pria kaya di era digital. Hari ini kita bakal bedah argumen dari buku 7 alasan poligami atas lelaki tajir masa kini. Buat ngerti gimana sih cara pandang kuno ini dibingkai ulang untuk tantangan zaman sekarang. Oke, jadi pertanyaan besarnya kan ini. Kenapa sih praktik yang udah ada dari berabad-abad lalu ini, kok sekarang malah ditawarin sebagai solusi modern, khususnya buat pria-pria kaya? Buku ini ngasih kerangka berpikir yang cukup unik, dan kita akan coba urai logikanya satu persatu. Penulis buku ini tuh nggak pakai basa-basi. Buat nguatin argumennya, dia langsung merujuk ke fondasi awal Islam dengan mengutip ucapan Ibnu Abbas. Pernyataan ini, kalau orang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya, dipakai sebagai landasan buat nunjukin kalau poligami ini bukan hal baru, tapi justru sebuah keutamaan yang udah diakui dari dulu. Nah, argumen pertama, buku ini fokusnya ke individu dulu. Jadi poligami itu disajikan bukan sekedar pilihan gaya hidup, tapi lebih sebagai semacam perisai, alat untuk keselamatan pribadi dari apa yang disebut ujian-ujian zaman modern. Kunci utamanya di sini itu konsep fitnah. Penulis mendefinisikannya sebagai ujian iman. Dan menurut si penulis, ada 2 fitnah besar yang ngehantuin pria kaya, fitnah harta dan, ya, fitnah wanita. Nah, yang menarik di sini tuh gimana si penulis ngelihat kekayaan itu kayak persimpangan jalan. Di satu sisi, harta berlebih bisa bikin terjerumus ke hedonisme dan maksiat. Tapi di sisi lain, penulis berpendapat kalau poligami itu adalah cara buat ngalihin harta itu ke jalan ketaatan, yaitu dengan menafkahi lebih banyak keluarga secara sah. Terus penulisnya bilang kalau zaman digital ini bikin fitnah wanita makin parah. Coba bayangin, godaan visual ada di mana-mana. Tinggal geser jari kan? Jadi katanya, cuma nundukin pandangan aja tuh kadang nggak cukup. Makanya, poligami diusulkan sebagai semacam benteng ekstra untuk menyalurkan hasrat ke jalur yang halal. Oke, sekarang kita geser dari urusan pribadi ke lingkup yang lebih luas. Fokusnya pindah dari keselamatan diri sendiri ke gimana poligami ini diposisikan sebagai solusi buat masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Di sini, penulisnya pakai argumen demografi yang dasarnya dari sebuah nubuat akhir zaman. Rasio perempuan dan laki-laki bakal sampai 50:1. Artinya, bakal banyak banget perempuan yang rentan dan nggak punya pelindung. Nah, dalam pandangan ini, poligami itu bukan lagi cuma pilihan, tapi udah jadi solusi syar'i buat ngatasin krisis sosial yang diramalkan ini. Nah, kira-kira begini model yang ditawarin sama buku ini. Jadi, poligami itu ibaratnya jadi sistem jaring pengaman sosial tapi dari sektor swasta. Seorang pria kaya mengambil tanggung jawab buat menafkahi lebih banyak perempuan yang akhirnya bisa ngurangin kemiskinan dan katanya sih bisa nekan angka perbuatan amoral di masyarakat. Dan biar makin semangat penulisnya ngutip hadis ini. Coba deh lihat perbandingannya. Ngebantu janda itu pahalanya disamain kayak pejuang di jalan Allah. Wow, ini kan framing yang kuat banget ya. Jadi, poligami, apalagi dengan janda, bukan lagi soal sosial aja, tapi udah jadi ibadah yang pahalanya setara jihad. Oke, kita masuk ke argumen pamungkasnya. Di sini poligami dilihat sebagai jalan buat mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu ngamanin investasi buat di akhirat. Argumennya sekarang geser nih ke soal demografi atau keturunan. Katanya, tujuan nikah itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat memperbanyak umat Islam, sesuatu yang menurut hadis bakal jadi kebanggaan Nabi di hari kiamat. Nah, dari sudut pandang ini, poligami itu kayak akselerator, buat ngebut mencapai tujuan bersama itu. Jadi, buku ini ngegambarin poligami itu kayak investasi akhirat yang keuntungannya banyak banget. Bukan cuma soal niru Nabi dan para sahabat, tapi juga soal membangun jaringan sosial yang solid, ngelipat gandain doa-doa yang dipanjatin buat kita, dan ujung-ujungnya ngebuka peluang lebih besar buat kumpul lagi sekeluarga besar di sorga. Nah, bagian penutup buku ini bukan cuma ringkasan biasa loh, ini tuh lebih kayak panggilan, ajakan yang penuh semangat, khususnya buat para pria kaya, biar nggak ragu-ragu buat ngejalanin praktek ini. Dan judul bab terakhirnya itu benar-benar, majulah hai singa. Ini metafora yang jelas banget kan, ngajak para pria buat jadi pemimpin yang pemberani, yang bisa ngatasin stigma sosial dan keraguan diri sendiri, buat ngejalanin apa yang diyakini penulis sebagai sebuah syariat yang mulia. Tabel ini ngerangkum dengan pas banget apa sih mentalitas singa yang dimaksud penulis. Intinya harus berani ngadepin omongan orang, punya tanggung jawab sebagai pelindung dan pemberi nafkah, dan yang paling penting, punya visi jauh ke depan, lebih mentingin hasil di akhirat ketimbang cuma nyari nyaman di dunia.
Nah, dari semua pembahasan tadi, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Lepas dari setuju atau nggak setuju ya, argumen di buku ini jadi contoh yang menarik banget tentang gimana sebuah pemahaman keagamaan yang udah lama dicoba diadaptasi buat ngejawab tantangan zaman sekarang, dari soal godaan internet sampai kesenjangan ekonomi. Gimana tradisi dan modernitas ini saling tawar-menawar, kayaknya bakal selalu jadi bahan pemikiran yang menarik. Terima kasih sudah menyimak.